Namo Buddhaya, nama saya Valencia dari kelas 1 BUMI. Saya akan menjelaskan proposal proyek sosial keagamaan yang saya ajukan dengan judul Pengangguran Karena Sifat Malas. Pertama-tama, apa itu pengangguran? Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada serta mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Di tahun 2020 ini, jumlah pengangguran Indonesia diperkirakan akan mencapai 11 juta orang. Hal ini disebabkan oleh penyebaran virus COVID-19 yang sudah menyebar ke hampir seluruh Indonesia dengan lebih dari 300.000 orang dikonfirmasi terjangkit virus COVID-19 ini. Himbauan pemerintah kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah jika tidak penting menyebabkan banyak usaha dari yang kecil sampai besar mengalami kerugian. Oleh karena itu, banyak pekerja yang di-PHK dan yang sedang mencari kerja sulit mendapatkan pekerjaan. Jadi, apa itu kemalasan? Kemalasan adalah salah satu dosa dari antara 7 dosa pokok. Dalam Abhidhamma, kemalasan adalah bagian dari faktor mental yang tidak baik dan selalu muncul bersama kelambanan atau ketumpulan pikiran. Kemalasan bukan hanya sumber karma buruk, tetapi juga merupakan pengikis atau bahkan dapat disebut sebagai penghancur kebaikan. Terkait hal ini, Sang Buddha berkata bahwa bagi seorang pemalas, hal-hal buruk yang belum muncul menjadi muncul dan hal-hal baik yang telah muncul menjadi terkikis. Masuk ke bagian permasalahan, kita meyakinkan diri bahwa pengangguran di Indonesia ini disebabkan oleh standar pekerja yang tinggi, kondisi ekonomi yang buruk, sempitnya lapangan pekerjaan, kegagalan program pemerintah, dan lain sebagainya. Namun, hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan banyaknya pengangguran di Indonesia. Jadi sebenarnya penyebab banyaknya pengangguran di Indonesia ada dalam diri mereka sendiri. Sifat malas untuk melakukan apapun menyebabkan seseorang enggan untuk bekerja ataupun mencari kerja. Permasalahan tersebut saya hubungkan dengan kisah Tisatera, biku yang malas. Kisah ini menceritakan tentang seorang biku yang malas untuk berlatih meditasi. Para biku lain yang berlatih dengan tekun mencapai tingkat kesucian arahat dalam waktu singkat. Ketika mereka pulang ke wihara untuk memberi hormat kepada Sang Buddha, beliau sangat gembira dan puas dengan pencapaian mereka. Biku Tisa yang melihat hubungan antara Sang Buddha dan biku lain yang sangat baik dan dekat, menyesal telah menyia-nyiakan waktunya. Ia kemudian memutuskan untuk berlatih sepanjang malam. Suatu malam, ketika ia sedang berjalan dalam meditasi, ia tersandung dan mematahkan tulangnya. Ketika Sang Buddha mendengar peristiwa itu, ia berkata kepada para biku bahwa ia yang tidak berusaha keras pada saat harus berusaha, tetapi menyia-nyiakan waktunya, ia tidak akan mencapai jana dan pandangan terang sang jalan. Berikut ini kutipan syair yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Sesuai dengan syair tersebut, orang yang malas, mau dia masih muda ataupun kuat, akan sulit mendapatkan pekerjaan atau mencapai mimpinya. Kita haruslah menjadi seperti 499 siswa Sang Buddha yang rajin tersebut. Berusaha di saat harus berusaha, mencari pekerjaan selagi badan masih muda dan kuat. Berikut ini merupakan 6 bahaya akibat kebiasaan menganggur atau malas yang saya kutip dari Sigalowada Sutta. Ia berkata terlalu dingin dan ia tidak bekerja. Ia berkata terlalu panas dan ia tidak bekerja. Kutipan dari bait tersebut dapat diartikan menjadi seseorang yang tidak bekerja karena cuaca yang tidak sesuai dengan keinginannya. Misalnya cuaca sedang panas terik ataupun hujan lebat, orang tersebut jadi malas bekerja karena cuaca tersebut dapat membuat dia kepanasan atau basah kuyup ketika bekerja.
Sebagai contoh, jika orang tersebut berencana ingin pergi wawancara pekerjaan, maka orang tersebut telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Ia berkata terlalu pagi dan ia tidak bekerja. Ia berkata terlalu siang dan ia tidak bekerja. Kutipan dari bait tersebut dapat diartikan menjadi seseorang yang bangun kepagian sehingga masih mengantuk, memilih untuk melanjutkan tidurnya dan jadi bangun kesiangan. Orang tersebut pun malas untuk pergi bekerja karena sudah kesiangan dan tidak ingin dimarahin oleh atasan. Akibatnya orang tersebut dipecat oleh atasannya karena selalu tidak masuk kerja. Ia berkata, "Aku terlalu lapar," dan ia tidak bekerja. Ia berkata, "Aku terlalu kenyang," dan ia tidak bekerja. Kutipan dari bait tersebut dapat diartikan menjadi seseorang yang mengatakan ia tidak dapat bekerja dalam keadaan perut kosong sehingga ia malas untuk bergerak karena tidak ada tenaga. Sebaliknya, setelah ia makan dan merasa kenyang, ia merasa tidak perlu bekerja lagi karena sudah mendapatkan makanan untuk mengisi perut. Sifat malas tersebut akan membuat orang tersebut tidak dapat membeli makanan saat lapar karena tidak ada uang akibat tidak bekerja. Pesan yang didapat dari kutipan sutta tersebut adalah semakin banyak alasan maka pekerjaan tidak akan dilaksanakan, dan semakin menunda-nunda pekerjaan maka semakin turunnya usaha untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut, sehingga pada akhirnya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan. Hal ini sering sekali terjadi di kalangan masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya pengangguran di Indonesia sebelum ataupun selama masa pandemi ini. Jadi penyelesaian masalah sesuai dengan ajaran Buddha yang saya usulkan adalah menghilangkan rasa malas dari diri kita sendiri. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menghilangkan rasa malas dari diri kita sendiri? Kita dapat menghilangkan rasa malas dengan melakukan meditasi Vipassana Bhavana, seperti yang diajarkan oleh Bhikkhu Sujiva di bukunya yang berjudul Meditasi Buddhis. Mengapa saya memilih meditasi Vipassana Bhavana sebagai metode penyelesaian masalah? Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Vipassana Bhavana. Vipassana Bhavana adalah meditasi untuk mencapai pandangan terang. Berikut ini adalah petikan Anguttara Nikaya. Arti dari kalimat yang digarisbawahi di kutipan tersebut adalah jika pandangan terang dikembangkan dengan Vipassana Bhavana, maka semua kebodohan duniawi termasuk kemalasan akan hilang perlahan. Berikut ini merupakan kutipan dari buku Meditasi Buddhis halaman 24 dan 25 oleh Bhikkhu Sujiva mengenai cara mengatasi kemalasan dengan bermeditasi. Jadi kesimpulannya adalah sebagian besar alasan banyaknya pengangguran di Indonesia adalah karena sifat malas masyarakat dalam mencari atau melakukan pekerjaannya. Untuk menghilangkan rasa malas yang ada dalam diri masyarakat, salah satu cara sesuai ajaran Buddhis adalah dengan melakukan meditasi Vipassana Bhavana. Dengan melakukan meditasi Vipassana Bhavana, rasa malas akan perlahan menghilang jika meditasi dilakukan dengan tekad yang kuat dan benar, dan jumlah pengangguran di Indonesia pun diharapkan akan menurun. Sekian video penjelasan proposal proyek sosial keagamaan saya. Namo Buddhaya.